Hai, Assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau bahas tentang emas lagi. Tapi kali ini aku bakal ngebandingin antara ketika kamu investasi di perhiasan dan kamu investasi di logam mulia. Mana sih yang jauh lebih untung? Nah, buat kita para cewek-cewek yang notabene menyukai keindahan ya, baik itu keindahan fisik maupun keindahan dalam berpakaian, berhias dan lain-lain, itu tuh memang wajar. Nah, banyak yang berpikiran yuk kita investasi sambil berhias gitu ya. Jadi tuh banyak ibu-ibu yang daripada beli perhiasan yang imitasi yang 200-300 ribu, memang kayak kalung kayak gitu kelihatan gede, cantik, anggun gitu ya. Tapi pada kenyataannya ketika sudah memudar atau berkarat, nah itu pasti dibuang. Beda dengan emas ini. Emas ini kalau misalnya perhiasan kalian itu udah nggak berkilau lagi, ini nih masih bisa dikilapkan atau dibersihkan kayak gitu kan. Beda halnya dengan perhiasan imitasi. Dan banyak perempuan yang berprinsip bahwa investasi ke perhiasan emas itu sama-sama menguntungkan kok dengan investasi yang logam mulia antam ya, yang batangan gitu. Mau itu antam, lotus arci, UBS atau apapun itu. Tapi ternyata kita sebagai perempuan harus jauh lebih cerdas ya bun. Kita tuh pengen cantik, tapi jangan sekedar cantik gitu. Apa sih yang aku maksud cantik jangan sekedar cantik kayak gitu ya. Kita mungkin boleh ya, kita pengen punya kalung emas, kita pengen punya cincin emas, atau kita pengen punya anting emas, atau gimana, itu boleh banget. Tapi kalian jangan lupa bahwa dalam hal investasi ini kalian gak bisa main-main ya. Karena apa? Investasi adalah dana yang kalian udah pisahkan dari dana pendapatan kalian, khusus untuk investasi masa depan gitu kan. Atau misalkan untuk investasi pemula itu biasanya investasi itu menjadi salah satu dana darurat gitu ya. Misalnya di emas kayak gitu. Apalagi buat tim-tim boros yang gak bisa banget megang uang dan akhirnya dia lebih milih untuk beli aja emas gitu kan. Nah sekarang gini, kalau kalian investasi misalkan logam mulia antam, nah kemarin di September itu harganya terendah itu di 930.000, dan untuk kepingan 10 gram itu harganya di 890.000 per gram. Sedangkan ini perhiasan mungkin di setiap daerah itu beda-beda ya harganya, tapi di sini untuk kadar 87,5% itu harganya 850.000. Kebayang gak sih bedanya 40.000? Nah sekarang ketika harga emas di 1 juta, kemarin terakhir itu 1.033.000, kalian tahu nggak ini buybacknya 918.000. Taruhlah kemarin waktu lagi tinggi-tingginya di 1.058.000 per gram, harga buybacknya itu 950.000. Kebayang nggak sih dari 890.000 ke 950.000? Kalian udah dapet keuntungan sekitar berapa tuh? 60.000 per gram. Ketika kalian punya 10 gram berarti kalian untung 600.000. Bagaimana dengan si cantik ini? Nah si cantik ini kalau buybacknya di Sulawesi itu dengan harga beli 850.000 yang sebelumnya, ketika sekarang harga emas murni ya ini 99%, sedangkan ini 87,5%. Ini di buyback seharga 950.000, sedangkan ini di buyback seharga berapa coba? 765.000, tertinggi. Kenapa aku bisa bilang tertinggi? Karena di Makassar itu buybacknya hanya 725.000, dan di Jeneponto daerahku sini buybacknya itu 765.000. Kebayang gak sih? Saat harganya 850.000 itu tuh udah tinggi banget dengan kadar yang 87,5.
selisihnya berapa sih kalau misalkan dijual sekarang? Kalau ini ketika dijual sekarang itu kalau kepingan 10 gram keuntungannya 600.000, sedangkan ini semisal ini beratnya 10 gram berarti 850.000 dikurangi 765, 50 tambah 3585, kalian bakal rugi 850.000 kalau kalian jual di waktu yang sama. Nah, jadi apa nih Mbak? Mana nih yang lebih untung? Pasti jauh lebih untung yang emas batangan. Sekali lagi, kalau kalian mau beli perhiasan silahkan, kalian mau berhias silahkan, tapi bukan untuk dikoleksi banyak-banyak. Aku saranin untuk investasi tetap pertahankan kalian menyimpan emas batangan saja, bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan ini boleh, tapi kalau kalian mau untungnya itu mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang masih berharap buyback itu bisa dalam waktu yang dekat, ataupun kalian yang masih mengandalkan dana darurat ini di emas kayak gitu. Nah, aku saranin kalian beli ke emas batangan aja. Jadi udah jelas ya sekarang, cantik itu harus juga cerdas. Cerdas melihat peluang, cerdas melihat keuntungan dalam berinvestasi. Karena kita sebagai istri harus bisa mengelola dana keuangan agar keuangannya itu teratur, efektif pengeluaran uangnya, dan kita bisa memiliki masa depan yang cerah. Oke, semangat buat bunda-bunda yang mau investasi. Assalamualaikum.